Robot penyedot debu. Video kali ini kita akan membahas perkembangan robot penyedot debu atau terkadang disebut RoboVac atau Roomba sebagai merek dagang generik. Adalah robot penyedot debu otonom yang memiliki sistem pembersihan lantai vakum terbatas yang dikombinasikan dengan sensor dan penggerak robot dengan pengontrol yang dapat diprogram dan rutinitas pembersihan. Desain awal mencakup pengoperasian manual melalui kendali jarak jauh dan mode penggerak sendiri yang memungkinkan mesin membersihkan secara otonom. Materi pemasaran untuk penyedot debu robotik seringkali disebut dengan robot penyedot debu yang senyap, kemudahan penggunaan, dan pembersihan otomatis sebagai keunggulan utama. Persepsi bahwa perangkat ini adalah solusi yang dapat digunakan dan ditinggalkan tersebar luas, tetapi tidak selalu benar. Penyedot debu robotik biasanya lebih kecil daripada penyedot debu tegak tradisional, dan beratnya jauh lebih ringan daripada model tabung yang paling ringan sekalipun. Namun kelemahan penyedot debu robotik adalah butuh waktu lama untuk menyedot debu di suatu area karena ukurannya. Harganya juga relatif mahal, dan suku cadang serta baterai pengganti dapat berkontribusi secara signifikan terhadap biaya pengoperasiannya. Pada tahun 1956, penulis fiksi ilmiah Amerika Robert A. Heinlein menggambarkan konsep penyedot debu robotik dengan dok pengisian ulang dalam novelnya The Door into Summer. Pada dasarnya itu hanya penyedot debu yang lebih baik. Ia berjalan dengan tenang, mencari kotoran sepanjang hari, dalam kurva pencarian yang tidak dapat melewatkan apapun. Sekitar waktu makan malam, ia akan pergi ke biliknya dan menyerap daya dengan cepat. Tahun berikutnya, Insinyur Donald Moore mengajukan paten untuk peralatan robotik, termasuk penyapu yang dapat mengikuti lintasan yang diletakkan di bawah lantai. Whirlpool mendemonstrasikan konsep tersebut di Pameran Nasional Amerika tahun 1959, tetapi tidak memasarkannya. Pada tanggal 2 April 1969, sebuah episode The Avengers disiarkan di mana karakter Inge Thilsen yang diperankan oleh Dora Reiser berkata, "Saya pernah melihat sebuah demonstrasi, sebuah robot penyedot debu. Robot itu menyapu seluruh rumah, kembali ke lemari, secara otomatis terhubung ke listrik dan mengisi ulang dayanya sendiri." Tayangan televisi untuk episode ini yang berjudul Pink You Magic ditulis oleh Terry Nation. Tayangan itu adalah episode ke-27 dari musim ke-7. Pada tahun 1985, Tommy merilis Dashbot sebagai bagian dari lini mainan Omnibot mereka. Dashbot adalah robot pertama yang memiliki fitur penyedot debu internal dan mampu berputar ketika merasakan tepian atau menabrak sesuatu. Dashbot akan membawa sapu mini dan pengki sebagai dekorasi. Pada tahun 1990, 3 robotisis, Colin Angel, Helen Greiner, dan Rodney Brooks, mendirikan iRobot. Awalnya didedikasikan untuk membuat robot untuk keperluan militer dan domestik. Mereka meluncurkan Roomba pada tahun 2002 yang mampu mengubah arah ketika menemukan rintangan, mendeteksi titik-titik kotor di rantai, dan mengidentifikasi penurunan curam untuk mencegahnya jatuh dari tangga. Roomba terbukti menjadi robot penyedot debu pertama yang sukses secara komersial. Pada tahun 2005, iRobot memperkenalkan Scuba yang menggosok lantai keras. Pada tahun 1996, Electrolux memperkenalkan penyedot debu robotik pertama, Electrolux Trilobite. Ia bekerja dengan baik, tetapi sering mengalami masalah saat bertabrakan dengan benda dan berhenti sebelum mengenai dinding dan benda lain, serta membiarkan area kecil tidak dibersihkan. Akibatnya penyedot debu ini gagal di pasaran dan dihentikan produksinya. Pada tahun 1997, salah satu versi pertama penyedot debu Trilobite buatan Electrolux ditampilkan di program sains BBC Tomorrow's World. Pada tahun 2001, Dyson membuat dan mendemonstrasikan robot penyedot debu yang dikenal sebagai DC06. Akan tetapi karena harganya yang mahal, robot ini tidak pernah dirilis ke pasaran. Electrolux merilis robot penyedot debu Trilobite. Robot penyedot debu ini diluncurkan dengan harga $1.800 Amerika dengan 2 model, ZA1 dan ZA2. Pada tahun 2010, robot vakum Nito Robotics XP11 memperkenalkan pemetaan berbasis laser yang memungkinkan navigasi dalam garis lurus daripada navigasi acak tradisional. Pada tahun 2015, Dyson dan iRobot memperkenalkan pemetaan berbasis kamera. Pada tahun 2016, CEO iRobot mengklaim bahwa 20% penjualan penyedot debu di seluruh dunia adalah robot. Pada tahun 2018, rintangan seperti kotoran anjing, kabel, dan sepatu masih sangat sulit untuk diatasi oleh robot. Pada tahun 2022, Ecovacs
meluncurkan Dbot X1 Family yang dilengkapi dengan Yiko, yaitu voice assistant yang merupakan bahasa alami pertama di industri untuk robot rumahan dengan teknologi interaksi dan kontrol suara AI. Pada tahun 2023, Switchbot memperkenalkan K10 Plus, mengklaimnya sebagai robot penyedot debu terkecil di dunia. Nah, itu dia sejarah singkat tentang robot penyedot debu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.